Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi pada kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara memanggang daging kebab yang baik dan benar. Yang perlu diperhatikan di sini pertama merek dagingnya, kedua pemanggangnya, dan cara memanggangnya. Ada beberapa merek daging yang populer yang sering kita temui di pedagang kebab, yaitu seperti Kemfood, Sentral, Sahara, dan banyak sekarang daging kebab bermunculan. Selanjutnya yaitu pemanggangnya. Ada beberapa pertanyaan, kenapa sih daging kebab sering melorot gitu kalau dipanggang? Terutama ini yang sering kejadian di daging kebab yang 4 kilo. Apalagi yang Kemfood ini sangat rentan melorot. Kenapa demikian? Pertama, kita lihat pemanggangnya. Di sini kalau daging sudah sejajar dengan mata api di pemanggang, dan ini daging yang di bawah kena oleh api pemanggang dan bisa kena api dipanggang, itu nggak apa-apa, dia nggak bakal melorot. Dan juga di sini ada lubang-lubang. Ada lubang pertama, kedua, ketiga, yang dimana itu dekat dengan apinya. Lubang pertama itu paling dekat. Sering kejadian teman-teman ini manggang di lubang pertama dengan api besar, sehingga daging kebab yang di luar ini nanti kepanggang lebih matang duluan, sedangkan di dalamnya itu masih dingin gitu, masih beku. Sehingga kalau dimatiin pemanggangnya yang beku tadi, nggak ikut kepanggang, melorotlah ke bawah. Seperti halnya tadi itu yang paling bawah nggak kepanggang, ini daging bawahnya nggak kepanggang, nggak bisa nahan yang di atas, itu pun akan melorot. Jadi perhatikan dulu pemanggangnya. Kalau daging yang paling bawah sejajar dengan apinya sini, itu aman, insya Allah aman. Dan juga kalau misalkan manggang di lubang nomor 1 atau lubang terdekat dari pemanggang, jangan dengan api yang sangat besar. Kenapa? Nanti seperti yang tadi, matang di luar sedangkan dalamnya tidak ikut, apinya tidak masuk ke sana, sehingga yang dalamnya masih beku ataupun belum kena api, sehingga melorot ke bawah gitu. Kita praktekkan langsung ya. Apa saja yang dipersiapkan dalam manggang kebab? Ya, pertama dagingnya, jelas ya. Pemanggangnya yang jelas terutama. Kalau daging 4 kilo, pemanggangnya 4 kilo. Enaknya yang kecil apa besar pemanggang? Enaknya yang besar ya. Yang ini pemanggang 4 kilo. Sehingga maupun 2 kilo kita panggang itu nggak apa-apa. Kalau pemanggang kita 2 kilo, nanti mau manggang 4 kilo agak ribet gitu. Soalnya pemanggangnya lebih kecil, jadi ini nggak bisa muat di sini gitu. Selanjutnya ada pisau. Ini apa ya, kayak kayu itu pakai kita muter gitu. Kita praktekkan saja ya. Di sini daging saya sudah sejajar dengan api dan dengan api di pemanggang. Jadi ini saya tidak khawatir bahkan melorot ya. Kalaupun nanti daging dan apinya ini kurang sejajar, biasanya tuh daging lebih bawah dari api. Nanti ditambahkan saja di sini penyangga biar sejajar sama apinya.
Kita coba nyalakan kompornya ya, pemanggangnya. Ya, sedikit info, saya main kebab dari 2013. Dari awal emang pakai Camfood gitu. Jadi seluk-beluknya Camfood itu saya sudah mengerti gitu. Orang-orang banyak yang nggak berani manggang Camfood. Kenapa? Tadi seperti yang tadi saya bilang, Camfood itu suka melorot gitu. Jadi orang-orang nggak mau ambil resiko karena itu tadi. Kalau kita iris daging lebih tebal itu untungnya ya sedikit lah gitu. Dan kalau ditambah dengan daging melorot, ya udah. Untungnya itu mungkin bisa cuma kenyang lah gitu. Ya, di sini api saya udah sejajar dengan daging ya. Jadi saya tidak perlu bikin penyangga lagi untuk mendongkrak dagingnya guna mensejajarkan dengan api. Di sini saya manggang di lubang pertama karena ya bisa dibilang saya sudah terbiasa ya. Tapi diingatkan kembali, kalau naruh di lubang pertama atau yang paling dekat dengan api, apinya jangan terlalu besar. Biar apinya itu bisa masuk ke dalam dagingnya juga gitu, agar nanti yang di dalam nggak melorot jatuh gitu, karena masih dingin gitu ya. Yang dingin itu nanti melorot ke bawah karena belum kepanggang gitu. Makanya apinya kecil saja gitu, pelan-pelan. Kalaupun yang pemula ini bisa ditaruh dagingnya ini di lubang kedua ataupun ketiga. Api besar nggak apa-apa, nggak masalah. Karena api besar tapi daging ditaruh di lubang kedua ataupun ketiga itu nanti sama halnya dengan saya menaruh di lubang pertama dengan api kecil gitu. Nanti yang dalam pasti ikut ke panggang. Ya. Ingat di sini pakai ada kayu ya buat muter dagingnya. Ini muter dagingnya.
fungsi kayunya itu buat muter dagingnya. Iya. Usahakan dipotong kalau semua sisinya itu udah kepanggang. Maksudnya itu semua sisi kayak gini, ini ada kepanggang, semua sisinya udah dibakar dulu baru kita potong. Kalau setengah-setengah di awal, maksudnya dibakar dan terus langsung dipotong, nanti ini yang melorot dia yang udah dipotong ini. Jadi usahakan panggang dulu semua sisinya ya. Ya, kita lihat di sini semua sisinya sudah kebakar ya. Jadi ini bisa kita potong. Kita lihat. Ya, sudah kebakar semua ya. Jadi bisa dipotong-potong. Cara motongnya gimana? Ini pisaunya dari atas ya. Jangan ditekan. Kalau bisa posisinya miring gini. Miring begini. Jangan lurus ke dalam. Miring keluar. Ya. Ini diiris pelan-pelan. Iris ke bawah pelan-pelan. Kenapa miring? Miring keluar biar dagingnya kepotong tipis. Kalau nanti pisaunya miring ke dalam, dagingnya itu bisa kepotong tebal. Kalau tipis, nanti ingredient di dalam kebabnya itu lebih banyak gitu. Sebenarnya kuantitinya beratnya sama, tapi kalau lebih tipis nanti kelihatan banyak di dalam. Kalau tebal, rupanya sedikit dan itu beratnya banyak. Seperti ini.
Sekian dulu video kali ini. Like jika bermanfaat, dislike kalaupun tidak suka, dan kalau ada pertanyaan bisa melalui komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.